Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Kepada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fathul Qorib kita. Dalam hal ini kita akan masuk ke dalam fasal wa yakhruju minal fajri salasatun. Langsung saja. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na bi ulum fid dharain amin. Faslun utawi iki ana fasal suwiji. Wa yakhruju lan metu minal farji saking farjine wong wadon apa salah satu telu. Sing telu apa iki mau salah satu dimain, maaf. Salah satu dimain iku ana telung pira-pira getih. Rupane getih apa? Damil haidi. Siji rupane getih haid, wan nifasi lan getih nifas, wal istihadati lan getih istihadah. Jadi ada 3 macam darah yang keluar dari farjinya atau vaginanya perempuan, itu ada 3 macam. Pertama darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Apa itu definisinya, Pak? Fal haidu mongko utawi getih haid. Huwa iya iku getih al khariju kang metu apa getih ku mau min farjil mar'ati saking farjine wong wadon. Ala sabilis sihhati ing atase dalan waras. Jadi ketika ada seseorang perempuan dalam keadaan sehat walafiah, tidak dalam keadaan sakit ya tentunya, kok tiba-tiba vaginanya itu mengeluarkan darah, ya maka itu namanya darah haid. Jadi syaratnya apa? Dia dalam keadaan sehat. Terus yang kedua, min ghairi sababil wiladati, saking tanpa sebab mana atau melahirkan, dan bukan karena habis melahirkan, maka itu namanya darah haid. Dalam penjelasan medis biasanya darah haid ini terjadi akibat peluruhan sel-sel ovum. Sel-sel ovum bagi perempuan yang tidak dibuahi oleh sperma, sehingga di sini terjadi peluruhan. Sehingga peluruhan itu berupa cairan darah yang keluar. Nah itu. Oke. Dan yang kedua, bukan yang kedua, belum. Ciri-cirinya bagaimana, Pak? Walau nuhu tawi rupane getih hatiku mau aswadu iku ireng, muhtadi montor gosongake yo hitam agak rada gosong. Kalau bahasanya gosong ya gosong gimana ya, saya masalah belum tahu. Ladaun tor nglarakake, jadi rada panas. Kadang perempuan itu ketika sedang menstruasi dia mengalami sakit, ya sakit perutnya. Biasanya karena proses peluruhan itu sendiri. Nah itu ciri-ciri ini rada ireng getih, rada ireng nyemu abang lah, nah, gitu. Terus yang kedua, wan nifasu utawi getih nifas. Huwa ya iku getih al khariju kang metu akibal wiladati ing dalam sakwuse ngiring-ngiringi mana atau melahirkan. Jadi habis melahirkan kok perempuan itu mengeluarkan darah, maka itu namanya darah nifas, getih nifas. Jadi pasti ada, kecuali kalau dalam riwayat itu hanya ada 1 orang yang mengeluarkan darah nifas itu hanya sedikit. Nah, yang lain ya tidak sedikit. Nah, bisa saja banyak, bisa saja sampai berhari-hari gitu. Nah, itu. Tapi yang jelas tiap perempuan pasti yang melahirkan tentunya, ya yang melahirkan tentunya akan mengalami nifas. Nah, itu yang itu. Wal istihadatu utawi getih istihadah huwa iku rupane getih
al khariju kang metu apa getih ku mau fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi ing dalem liyane mangsa dinane haid lan nifas. Jadi darah istihadah itu adalah darah yang keluar dari vagina perempuan di saat masa di luar masa-masa haid dan nifas. Jadi selain masa-masa haid dan masa-masa nifas kok ada darah yang keluar, maka itu namanya darah istihadah. Terus piye Pak hukume nek darah istihadah, maka seseorang itu tetap menjadi mukallaf, tetap ditaklif, dia masih wajib sholat. Nah, di situ. Wa aqallul haidi utawi sithik-sithike mangsa haid yaumun wa lailatun iku sedina sewengi. Jadi masa haid itu ada sehari semalam. Wa aksaruhu utawi akeh-akeh mangsa haid khamsata asyara yauman iku ana 15 dina. Wa ghalibuhu utawi lumrahe kaprahe wong haid iku mau situn iku 6 au sabun utawa 7 dina. Jadi ini masa aktif ya, istilahnya masa aktif orang-orang yang mengalami haid menstruasi itu paling sedikit sehari semalam. Jadi apabila sehari semalam kok sudah bersih, maka dia sudah tidak lagi haid. Terus paling banyak itu maksimal 15 hari. Setelah 15 hari kok masih mengeluarkan darah, maka setelah itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Nah, di situ. Setelah 15 hari kok masih mengeluarkan, maka nama itu darah istihadah. Lumrahnya, normalnya itu antara semingguan, 6 sampai 7 hari. Apabila 6 sampai 7 hari sudah bersih, maka itu wajar. Ya, terus aturan ini dari mana, Pak? Kok ada sehari semalam, 7 hari, 15 hari? Ini merupakan ijtihad empiris yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jadi dalam madhab lain pun akan berbeda nanti ukuran haidnya ya. Karena dalam Al-Quran hanya mengatakan salah satu kuru atau apa. Dia menyebutkan hanya kuru-kuru saja. Tidak menyebutkan secara rinci berapa hari. Sehingga dalam urusan fikih ini maka Imam Syafi'i melakukan ijtihad dengan cara melakukan survei lapangan secara empiris. Jadi ada beberapa sampel perempuan yang kemudian ditanyai terkait dengan masa haid ini. Nah, setelah data terkumpul maka kemudian dianalisa, kemudian jadilah kesimpulan bahwa masa yang paling sedikit untuk haid itu adalah sehari semalam, paling banyak 15 hari. Nah, di situ ini kalau ditanya ini dari mana, Pak? Nggak ada dasarnya. Nah, karena ini adalah empiris, pengalaman empiris yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam mensurvei perempuan-perempuan yang mengalami haid. Nah, itu. Terus selanjutnya, caranya untuk ngecek bahwa itu masih haid atau bukan bagaimana, Pak? Biasanya mudahnya begini. Kalau dulu saya diajari oleh kiai saya itu gini. Jadi besok kalau kamu punya istri, tapi ini karena kalian perempuan sendiri ya. Jadi silahkan ambil barang yang berwarna putih bersih. Bisa kain, bisa kapas, bisa tisu atau apa berwarna putih. Kemudian bersihkan terlebih dahulu kemaluan perempuan itu ya dengan air ya, pokoknya bersih. Ya. Setelah bersih coba dilap pakai benda yang putih tadi. Apabila masih ada bercak merah, maka itu masih haid. Tapi kalau sudah bersih sama sekali nggak ada, maka Anda sudah dianggap suci. Nah, di situ caranya begitu. Kok sampai tanggal 16, misalkan ke 16 harinya itu kok masih mengeluarkan bercak merah, maka di hari yang ke-16 itu tadi itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Konsekuensinya apa? Anda harus melakukan sholat di hari yang ke-16 itu. Nah ya gitu cara ngeceknya begitu. Kalau perkembangan terbaru sih ya ada obat-obat yang untuk mempercepat darah haid atau bahkan untuk menahan darah haid agar tidak keluar terlebih dahulu. Nah, itu perkembangan dunia medis terbaru.
beda-beda ya. Oke, selanjutnya wa aqallun nifasi utawi sithik-sithike nifas lah doton iku sak tetes. Wa aksaruhu utawi akeh-akeh nifas situna yauman iku 60 hari. Rong sasinan kira-kira 2 bulan. Wa ghalibuhu utawi lumrahe wong kang nifas arbauna yauman iku 40 dina. Jadi 40 hari. Ini prosesnya sama, merupakan cara menentukan harinya ini menggunakan pengalaman empiris juga. Ya, kemudian hasil menunjukkan bahwa masa paling sedikit seorang wanita itu melakukan nifas ya itu hanya setetes. Nah, ini dalam dunia kalau menurut cerita sejarah yang ada itu hanya siapa itu? Fatimah bintu Rasul. Ya, jadi putrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika melahirkan hanya setetes darah nifasnya. Maka dia disebut sebagai mendapat julukan Fatimahuz Zahra. Nah, jadi Fatimah yang ya suci lah, ibaratnya begitu. Oke. Yang paling banyak 60 hari, lumrahnya 40 hari. Jadi kok sampai lebih maka itu sama dianggap sebagai darah istihadah. Jadi 60 hari kok sampai 61 hari kok masih ada yang merah. Maka darah yang keluar pada hari ke-61 tadi namanya darah istihadah. Konsekuensinya apa? Ya sama, kita tetap diwajibkan sholat. Wa aqallu tuhri utawi sithik-sithike masa suci bainal haidataini antarane haid loro 15 yauman iku 15 dina. Jadi masa suci antara antara head satu dengan head satunya yang lain, head sebelumnya dan head setelahnya itu paling sedikit itu 15 hari. Maksimalnya berapa Pak? Wala hadda li aksarihi. Maka ora ana wates iku maujud li aksarihi kedue akeh suci. Karena untuk urusan haid ini masing-masing perempuan mengalami hal-hal yang berbeda. Ada kalanya sudah berbulan-bulan tidak mengalami menstruasi. Nah itu boleh Pak. Ya, itu memang wajar. Maka di situ wala hadda li aksarihi, maka tidak ada batasan untuk batas maksimalnya. Wa aqallu zamanin utawi sithik-sithik mangsa nehat tahidu wa aqallu zamanin tahidu fihi wa aqallu utawi sithik-sithik mangsa tahidu fihi kang haid ing dalam zaman iku mau sapa almar'atu wong wadon tis'usinina iku 9 tahun. Jadi ada perempuan ya mulai mengalami menstruasi atau haid itu usianya sekitar 9 tahun. Nah itu. Jadi kok belum sampai 9 tahun maka itu belum dianggap sebagai darah haid. Karena secara medis itu organ reproduksinya belum matang. Tapi kalau usia 9 tahun maka sudah diprediksi bahwa organ reproduksinya sudah matang, sehingga sangat memungkinkan apabila seorang perempuan yang baru berusia 9 tahun itu mengalami menstruasi haid. Wa aqalul hamli utawi siti masa hamil atau mengandung sittatu asyhurin iku 6 sasi. Wa aksaruhu utawi akeh-akehe masa hamil arba'un sinina iku 4 tahun. Jadi 4 tahun. Jadi sithik-sithik masa hamil itu 6 bulan dan maksimalnya adalah 4 tahun. Ini kalau menurut cerita itu hanya Imam Syafi'i yang mengalami. Maka dalam hal ini masa kandungan ini kemudian dijadikan sebagai patokan. Ternyata ada 4 tahun. Imam Syafi'i katanya 4 tahun di dalam kandungan. Ceritanya begitu. Ya. Wa ghalibuhu utawi lumrahe wong kang hamil tis'atu asyhurin iku 9 wulan
9 bulan. Jadi masanya itu ada 9 bulan. Itu. Oke. Atau asyurin, jadi itu ada 9 bulan. Tapi dalam dunia medis biasanya ditambah 10 hari. 9 bulan 10 hari. Maka apabila ada seorang bayi yang lahir baru 6 bulan, maka menurut fikih itu sudah syah, enggak masalah, tidak dianggap sebagai anak haram. Apabila ternyata sebelum 6 bulan sudah lahir, maka itu ayahnya sudah kredit duluan di situ. Maka untuk menghitung terkait dengan untuk penisbatan seorang anak kepada bapaknya itu paling sedikit adalah 6 bulan. Kalau 6 bulan sudah mencapai 6 bulan, maka si anak itu bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Tapi kalau sebelum 6 bulan, maka anak itu tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Sekalipun dalam fikih kontemporer, ya, karena ada penemuan DNA, maka ini sudah bisa pastikan bahwa anak ini miliknya si ini, anak ini miliknya si ini, karena ada proses tes DNA itu tadi. Cuman dalam fikih klasik masih menggunakan model ciri-ciri berdasarkan masa ya tadi. Kalau dalam dunia medis sekarang sudah canggih ya, bisa menggunakan tes DNA dan yang lain-lainnya itu. Maka misal kayak orang yang melakukan zina terlebih dahulu, ya, kemudian dia menikah dengan seorang perempuan itu tadi, maka dalam kasus hukumnya memang belum bisa dinisbatkan pada bapaknya tadi. Akan tetapi kalau untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang bapak, maka itu bisa dilakukan menggunakan uji tes DNA tadi. Ini anakmu jelas, sekalipun ini dilakukan sebelum masa halal. Itu maka itu dianggap menjadi wacana baru dalam syariatul Islam kontemporer. Nah, itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Kita akan lanjutkan lagi terkait dengan apa yang diharamkan bagi mereka yang sedang haid, nifas dan lain-lainnya itu tadi. Wa yahrumu bil haidi wallahu a'lam bissawab. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.